penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem. Kebijakan tegas pemerintah Indonesia di segala sektor mulai berdampak gelap untuk negara sekitar, khususnya Malaysia. Kini, negara tetangga tersebut mengalami sejumlah krisis yang meruntuhkan situasi perekonomiannya. Salah satunya adalah krisis bahan pangan. Pasalnya, pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan impor beras. Selain itu, devisa Malaysia pun menurun karena demonstrasi besar-besaran para buruh pekerja. Nah, berikut ini beberapa sikap tegas Prabowo buat ekonomi negeri Malaysia terancam anjlok. Kita mulai dari sikap tegas pemerintah dalam menindak pakaian bekas dari Malaysia. Hal ini mau tak mau membuat Malaysia mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, petugas gabungan yang terdiri dari Bea Cukai bersama Subsatgas Penyelundupan, Polda Kalimantan Barat, Kodam 12, Tanjung Pura, Bin Kalbar, dan Lantamal 12 Pontianak berhasil melakukan penangkapan 2 truk berisi bal pakaian bekas. Presiden Prabowo Subianto pun dibikin geram dengan upaya penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Sebab, tindakan tersebut menurut sang presiden bakal mengancam industri tekstil tanah air. Ada 105 bal pakaian dan sepatu bekas yang berasal dari Malaysia berhasil diamankan. Perkiraan nominalnya pun tak main-main, yakni mencapai 500 juta rupiah. Kasus penindakan ini merupakan pengejawantahan dari tugas dan fungsi Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai yang merupakan wujud komitmen dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya distribusi barang ilegal berupa pakaian bekas atau balai pres di daerah sekitaran Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Senin 17 Februari 2025. Tim gabungan yang sedang berpatroli mendapat 1 unit truk yang dicurigai bermuatan barang ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya tim gabungan melakukan pemeriksaan yang kemudian didapati muatan pakaian bekas. Tentu saja ini bukan kejadian yang pertama. Di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, kejadian ini selalu ditemukan. Komitmen pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo tetap tegas menindaki barang ilegal. Bahkan siap jika harus menenggelamkan kapal milik sindikat gelap yang tetap gelap mata memandang aturan pemerintah Indonesia. Nah, ketegasan pemerintah Indonesia ini pun sukses membuat negeri jiran ketar-ketir, sebab Malaysia akan rugi besar andai kata tak mampu menyelundupkan pakaian bekas ke tanah air. Pasalnya, negara tetangga mampu menjual lebih dari 25.000 ton per tahunnya. Sementara keuntungannya diklaim bisa mencapai angka 10 miliar rupiah per tahunnya. Nominal yang sungguh fantastis. Seperti diketahui, larangan impor pakaian bekas telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 51-M-Per-7-2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Permendag nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Namun Bea Cukai dan APH lainnya mempunyai kewajiban untuk menegakkan aturan tersebut terhadap peredaran atau distribusi barang-barang ilegal seperti tersebut. Nah, larangan ini diterapkan sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena dikategorikan sebagai limbah. Dengan dilakukannya penindakan ini, masyarakat diharapkan mampu memahami ketentuan larangan impor pakaian bekas dan dampak negatif penggunaannya. Lalu, sikap tegas Presiden Prabowo yang buat ekonomi Malaysia juga terancam anjlok, yakni soal rencana penarikan buruh atau TKI dari Malaysia. Seperti diketahui, Malaysia menjadi negara ke-8 dengan penempatan pekerja migran Indonesia terbanyak, meski angkanya terus menurun dari tahun ke tahun. Sikap tegas pemerintah Prabowo ini bakal membuat devisa Malaysia bakal menurun. Terlebih lagi, kasus penembakan 5 warga negara Indonesia pekerja migran non-prosedural di Malaysia beberapa waktu lalu memicu perhatian publik. Pasalnya, dari 5 orang yang menjadi korban penembakan tersebut, 1 diantaranya ditemukan tewas. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hak asasi manusia atau HAM, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Seperti diketahui, kasus penembakan 5 pekerja migran dari Indonesia dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada 24 Januari 2025 lalu, melibatkan pekerja migran yang berusaha keluar dari Malaysia menggunakan perahu. Selama ini Malaysia memang selalu saja melanggar nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Upah minimum yang mesti diberikan kepada TKI pun seringkali tak dipatuhi.
Karena itu, pemerintah selalu berupaya memperketat pengawasan di perbatasan-perbatasan agar tidak terjadi perdagangan manusia ke Malaysia. Free Malaysia Today pernah merilis berita pada tahun 2022 lalu bahwa Malaysia membutuhkan paling tidak 80.000 orang pekerja di sektor manufaktur dan perkebunan setiap tahunnya. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang terbesar di samping dari Bangladesh dan Nepal. Intinya, Malaysia selalu membutuhkan pekerja dari Indonesia. Seperti yang umum kita ketahui, TKI di Malaysia sering mengalami ketidakadilan. Pemerintah memang sepantasnya mengambil tindakan tegas, setidaknya membuat devisa Malaysia merosot di sektor pekerja migran. Nah, selain dua tindakan krusial pemerintah yang Mimin sudah ulas sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan tegas dengan menyetop impor beras dari berbagai negara, termasuk ke Malaysia. Langkah ini dilakukan demi mendukung produksi beras di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, cadangan beras Indonesia masih sangat cukup dan besar. Presiden ke-8 Indonesia ini menginginkan produksi beras lokal harus terus digenjot. Namun keputusan Presiden Prabowo juga dipandang sinis oleh pihak lain, termasuk Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Tong, mengatakan kebijakan tersebut bakal sangat berdampak untuk produksi beras di negaranya. Bahkan Tong memperkirakan aturan ini tak akan berlangsung lama dan bakal berubah-ubah. Sang Duta Besar pun mengambil siasat untuk bekerja sama dengan Indonesia agar negaranya tak terlalu merugi. Vietnam memang salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. Dalam semangat persahabatan ASEAN, kata Sang Dubes, ia siap bekerja erat dengan Indonesia mencapai target kecukupan pangan. Nah, langkah pemerintah soal menyetop impor beras pun diapresiasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI fraksi Golkar Bambang Susatyo. Ia gembira mendengar informasi tersebut, sebab bakal menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras. Benar saja nih guys, keputusan pemerintah berhasil mendatangkan dampak positif. Harga pangan dalam negeri menjadi lebih terkendali sejak kebijakan tersebut diberlakukan oleh Presiden Prabowo. Sementara itu, penyetopan impor beras Indonesia juga sukses memberi tekanan kepada pasar global, sebab harga beras turun drastis dari $640 menjadi $490 per metrik ton. Kondisi tersebut jelas jadi ancaman besar untuk negara di kawasan Asia Tenggara, sebut saja Malaysia, yang sampai bingung tak karuan karena dilanda krisis beras. Hasilnya, pemerintah Malaysia ingin berguru kepada pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Nah, setelah menindak tegas pengiriman ilegal pakaian bekas, rencana penarikan buruh atau TKI dari Malaysia, dan menyetop impor beras, Indonesia juga mulai tegas ke sektor SDA atau sumber daya alam yang kerap dikeruk oleh pihak asing. Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima tertinggi Indonesia pun memutuskan untuk menutup keran ekspor SDA. Demi memastikan langkah tersebut berjalan mulus, Presiden Prabowo bakal memanfaatkan devisa dikelola dalam negeri. Dana devisa hasil ekspor tersebut bisa dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, dana ini pun dinilai bermanfaat mendukung perputaran uang di dalam negeri. Apabila berjalan sukses, Presiden yakin kebijakan ini mampu membawa keuntungan besar. Bahkan Presiden Prabowo optimis negara bisa meraup 100 miliar US dollar. Namun keputusan tersebut menimbulkan huru-hara. Perusahaan Petronas yang terletak di Sarawak, Malaysia tak tinggal diam dan ingin merebut kendali distribusi gas. Langkah tersebut dipandang terburu-buru lantaran persediaan SDA khususnya gas alam Malaysia makin menipis. Negeri jiran diprediksi bakal kehabisan pasokan dalam 39 tahun ke depan. Diperkirakan saat ini cadangan stok SDA gas Malaysia mencapai 42 triliun kaki kubik. Angka ini berbanding jauh dengan Indonesia yang memiliki 54,83 triliun kaki kubik. Nah, gimana nih menurutmu? Apakah keputusan-keputusan Presiden Prabowo sudah tepat demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.